Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang balok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah balok memiliki panjang 16 cm dan lebar 6 cm. Jika luas permukaan balok adalah 720 cm persegi, maka hitunglah tinggi balok tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya, yaitu LP sama dengan 720 cm persegi, kemudian P sama dengan 16 cm, dan L sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanyanya adalah tinggi balok tersebut. Nah, karena yang diketahui adalah luas permukaan balok, maka untuk mencari nilai T akan kita gunakan rumus luas permukaan balok, yaitu LP sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, karena diketahui luas permukaan baloknya adalah 720 cm persegi, maka kita tuliskan di bawah LP ini adalah 720. Kemudian sama dengan 2 dikali P dikali L, yaitu 16 dikali dengan 6, kemudian ditambah dengan P dikali T, yaitu 16 dikali T. Nah, untuk T-nya di sini tetap kita tuliskan T, karena T yang akan kita cari. Nah, selanjutnya ditambah dengan LT, yaitu 6 dikali T. Nah, berikutnya 720 sama dengan 2 dikali 16 dikali 6, hasilnya adalah 96. Kemudian ditambah dengan 16 dikali T, hasilnya adalah 16T. Kemudian ditambah dengan 6 dikali T, hasilnya adalah 6T. Sehingga didapat persamaan 720 sama dengan 2 dikali 96 ditambah 16T ditambah 6T. Nah, selanjutnya 720 itu sama dengan 2 dikali 96 ditambah 16T ditambah 6T, hasilnya adalah 22T. Maka didapat persamaan 720 sama dengan 2 dikali 96 ditambah 22T. Nah, selanjutnya 720 itu sama dengan, nah, untuk di ruas kanan ini kita lakukan sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu 2 dikali dengan 96, hasilnya adalah 192, kemudian ditambah dengan 2 dikali 22T, hasilnya adalah 44T. Nah, sehingga diperoleh persamaan 720 sama dengan 192 ditambah 44T. Nah, karena kita mau mencari nilai T, maka kita pindahkan 192 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 192. Sehingga untuk di ruas
kiri itu menjadi 720 dikurang dengan 192. Nah, sementara untuk di ruas kanan 192 ditambah 44T dikurang 192 hasilnya adalah 44T. Maka didapat persamaan 720 dikurang 192 sama dengan 44T. Nah, hasil dari 720 dikurang 192 adalah 528. Maka 528 itu sama dengan 44T. Nah, selanjutnya nilai T itu didapat dengan cara membagi 528 dengan 44. Nah, hasil dari 528 dibagi dengan 44 ini hasilnya adalah 12. Jadi didapat T itu sama dengan 12. Nah, berdasarkan uraian ini, maka kita dapatkan bahwa tinggi balok tersebut adalah 12 cm. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Sebuah balok memiliki luas permukaan 208 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, maka tentukan panjang balok tersebut. Nah, baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa balok ini mempunyai luas permukaan 208 cm persegi. Kemudian, lebar balok yaitu L sama dengan 8 cm. Dan tinggi balok yaitu T sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang balok. Nah, karena kita mau mencari panjang balok, sementara yang diketahui adalah luas permukaan balok, maka akan kita gunakan rumus luas permukaan balok untuk mencari panjang balok tersebut. Nah, adapun rumus untuk mencari luas permukaan adalah LP sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, karena LP-nya adalah 208 cm persegi, maka kita tuliskan di bawah LP ini adalah 208. Selanjutnya sama dengan 2 dikali P dikali L, yaitu P dikali 8. Nah, untuk P-nya di sini tetap kita tuliskan P karena nilai P yang akan kita cari. Nah, selanjutnya ditambah dengan P dikali T, yaitu P dikali 6. Terakhir ditambah dengan L dikali T, yaitu 8 dikali 6. Nah, berikutnya 208 sama dengan 2 dikali P dikali 8, hasilnya adalah 8P. Kemudian ditambah dengan P dikali 6, hasilnya adalah 6P. Kemudian ditambah dengan 8 dikali 6, hasilnya adalah 48. Sehingga didapat persamaan 208 sama dengan 2 dikali 8P ditambah 6P ditambah 48. Nah, selanjutnya 208 itu sama dengan 2 dikali. Nah, hasil dari 8P ditambah 6P adalah 14P. Kemudian ditambah dengan 48. Maka diperoleh persamaan 208 sama dengan 2 dikali 14P ditambah 48. Nah, selanjutnya 208 itu sama dengan, nah, untuk di ruas kanan ini kembali kita lakukan sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu 2 dikali dengan 14P, hasilnya adalah 28P. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 48, hasilnya adalah 96.
Sehingga diperoleh persamaan 208 sama dengan 28P ditambah 96. Nah, karena kita mau mencari nilai P, maka kita pindahkan 96 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 96. Nah, untuk di ruas kiri 208 kita kurangkan dengan 96. Sementara untuk di ruas kanan 28P ditambah 96 kita kurangkan dengan 96, hasilnya adalah 28P. Maka diperoleh persamaan 208 dikurang 96 sama dengan 28P. Nah, hasil dari 208 dikurang 96 adalah 112. Maka 112 itu sama dengan 28P. Nah, selanjutnya nilai P ini didapat dengan cara membagi 112 dengan 28. Nah, hasil dari 112 dibagi dengan 28 adalah 4. Jadi kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 4. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa panjang balok tersebut adalah 4 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Hitunglah luas alas balok jika panjang balok 20 cm, tinggi balok 5 cm, dan luas permukaan balok adalah 700 cm persegi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa P sama dengan 20 cm, kemudian T sama dengan 5 cm, dan LP sama dengan 700 cm persegi. Nah, yang ditanyanya adalah luas alas balok. Nah, untuk mencari luas alas balok, pertama-tama kita cari terlebih dahulu lebar balok tersebut dengan menggunakan rumus dari luas permukaan balok, yaitu LP sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Karena diketahui luas permukaan balok adalah 700 cm persegi, maka kita tuliskan di bawah LP ini adalah 700. Kemudian sama dengan 2 dikali P dikali L, yaitu 20 dikali L, kemudian ditambah dengan P dikali T, yaitu 20 dikali 5, kemudian ditambah dengan L dikali T, yaitu L dikali 5. Nah, selanjutnya 700 sama dengan 2 dikali 20 dikali L, hasilnya adalah 20L, ditambah dengan 20 dikali 5, hasilnya adalah 100, kemudian ditambah dengan L dikali 5, hasilnya adalah 5L. Sehingga didapat persamaan 700 sama dengan 2 dikali 20L ditambah 100 ditambah 5L. Berikutnya 700 itu sama dengan 2 dikali. Nah, 20L ditambah dengan 5L, hasilnya adalah 25L. Kemudian ditambah dengan 100. Sehingga didapat persamaan 700 sama dengan 2 dikali 25L ditambah 100. Nah, berikutnya 700 itu sama dengan, untuk ruas kanan kita kembali menggunakan sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu 2 dikali dengan 25L, hasilnya adalah 50L, kemudian ditambah dengan 2 dikali 100, hasilnya adalah 200. Sehingga diperoleh persamaan 700 sama dengan 50L ditambah 200. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 200 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 200. Sehingga diperoleh persamaan 700 dikurang 200 itu sama dengan 50L.
Nah, hasil dari 700 dikurang 200 adalah 500. Maka 500 itu sama dengan 50L. Nah, selanjutnya nilai L itu didapat dengan cara membagi 500 dengan 50. Hasilnya adalah 10. Jadi, didapat bahwa lebar balok ini adalah 10 cm. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita dapatkan bahwa lebar balok adalah 10 cm. Nah, sehingga diketahui bahwa panjang balok adalah 20 cm, kemudian lebar balok adalah 10 cm, dan tinggi balok adalah 5 cm. Karena kita mau mencari luas alas balok, yaitu luas sisi A, B, C, D dengan ukuran 20 cm dikali 10 cm ini, maka luas alas itu dapat dirumuskan dengan panjang dikali lebar, di mana panjang baloknya adalah 20 cm dan lebar baloknya adalah 10 cm. Maka 20 cm dikali dengan 10 cm hasilnya adalah 200 cm persegi. Jadi, didapat bahwa luas alas balok tersebut adalah 200 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai luas permukaan balok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.